Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata pelajaran fikih kelas 6 semester 1 dengan pembahasan memilih minuman halal dan menghindari minuman haram. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas pelajaran fikih tentang memilih minuman halal dan menghindari minuman haram. Selain makanan, kita juga membutuhkan minuman sebagai pendamping makanan dan pengganti cairan yang ada di dalam tubuh kita. Tidak hanya makanan, minuman juga ada yang halal dan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengkonsumsi yang baik-baik atau yang dapat memberi manfaat bagi tubuh kita. Baiklah anak-anak, ayo kita amati. Perhatikanlah gambar berikut. Tentu kalian sudah tahu gambar minuman ini ya. Ini adalah gambar segelas kopi. Kemudian, minuman dalam gambar ini pasti pernah kalian minum kan? Iya, benar. Ini adalah jus. Nah, kalau ini gambar apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ini adalah gambar minuman yang dilarang dalam Islam. Gambar tersebut adalah minuman bir atau khamar. Bagaimana? Tentu anak-anak sudah bisa membedakan mana minuman halal dan minuman haram, bukan? Setelah kita mengamati beberapa gambar minuman tadi, tentu kita sudah mengetahui apa itu minuman halal. Minuman halal adalah semua jenis air atau zat cair yang bisa diminum dan terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan. Nah, kita sebagai umat Islam wajib mengkonsumsi minuman halal dan thayyib. Seperti dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Apa saja ya jenis-jenis minuman halal? Anak-anak ada yang sudah tahu? Minuman yang halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun akidah. Seperti semua jenis madu, air susu binatang halal, contohnya susu kambing, susu sapi, susu unta, dan susu kuda. Kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka. Ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, kira-kira air kelapa, air tebu termasuk dalam bagian yang mana? Tuliskan jawabanmu dalam kolom komentar. Alhamdulillah, Islam menyuruh kita untuk memelihara diri untuk tetap sehat. Kita dilarang menyakiti atau menganiaya diri sendiri. Maka, makan dan minum termasuk ibadah. Sebagai seorang muslim, kita harus cermat dalam memilih minuman. Kita hendaknya memastikan bahwa minuman yang kita konsumsi adalah minuman yang halal. Sebagai ibadah,
Maka, supaya minuman yang kita konsumsi itu halal, berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi minuman halal. A. Membeli minuman dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual minuman yang halal. B. Apabila membeli minuman, hendaknya membeli di tempat orang Muslim. Jika terpaksa membeli di orang non-Muslim, dipastikan minuman tersebut diperoleh dan diproses secara syariat Islam. C. Mendapatkan minuman dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. D. Membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi, maupun korupsi. E. Menghindari meminum minuman yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi minuman tersebut, misalnya khamar. Selain anjuran untuk agar kita terbiasa mengkonsumsi minuman halal, dalam mengkonsumsi minuman halal ada adab yang harus kita perhatikan dan praktikkan. Akan apa yang kita minum bertambah berkah. Ketika kita hendak minum, kita tidak hanya dituntut untuk memperhatikan kesucian dan kebersihan air yang hendak kita minum. Lebih dari itu, kita juga dituntut memperhatikan adab-adab ketika minum. Dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat 5 adab yang harus kita perhatikan ketika kita hendak minum. Pertama, membaca basmalah terlebih dahulu. Boleh membaca bismillah saja, namun lebih utama membaca basmalah dengan sempurna, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, minum dengan menggunakan tangan kanan. Ketiga, pada saat minum dianjurkan bernafas di luar wadah sebanyak 3 kali. Keempat, minum dalam keadaan duduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum dalam keadaan berdiri kecuali dalam keadaan dibutuhkan atau terpaksa. Kelima, membaca hamdalah setelah minum. Lafaznya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahillazi ja'alahu azaban furatan birahmatihi walam yaja'alahu milhan ujajan bizunubin. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya telah menjadikan air ini segar dan menyegarkan, dan tidak menjadikan air ini asin dan pahit karena dosa-dosa kami. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru umat Islam agar memilih minuman yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang lebih baik, antara lain membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat. Demikianlah penjelasan sederhana tentang pembelajaran hari ini. Semoga kita bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian dan penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.